Malahan apa? Dirangkul, ya loh, dirangkul, didoakan, istilahnya didoakan di telinga, dibisiki kayak gitu, didoakan gini semacam-macam itu, terus udah, terus pamit, ya Pak ya salaman, tangannya digenggam gitu suami saya itu. Nah dari situ itu suami saya pendetanya pulang, dia tuh nangis. Kok didoakan kok malah nangis toh? Saya gitu. Lah aku terenyuh, katanya terenyuh tuh apa namanya? Sedih campur gimana gitu ya. Terenyuh gitu katanya. Kok terenyuh kenapa? Lah kemarin aku didoain Kiai, salaman aja nggak mau. Ini aku malah dirangkul-rangkul. Jadi aku hatiku tuh kayak tersayat-sayat. Alah, nggak usah melo aku gitu. Salam sahabat Sema Channel dimanapun Anda berada. Saya harap kita semua dalam keadaan sehat walafiat dalam pemeliharaan Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk video kali ini kita akan menyaksikan sebuah kembali lagi kesaksian seorang murtadin. Namun sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat Sema Channel, Bapak Ibu yang terus hadir mendukung perkembangan channel ini lewat subscribe, like, share, dan komen. Tuhan Yesus memberkati. Semoga perkembangan channel ini dapat terus menjadi Sema Channel yang memberitakan Injil melalui kesaksian-kesaksian para murtadin. Kembali lagi kita akan menyaksikan kesaksian murtadin. Dari kesaksian ini dia awalnya agama Islam, kemudian dia terjebak dalam dunia kegelapan, dukun, dan akhirnya proses kehidupan. Singkat cerita dia dijamah oleh Injil Kristus dan dia boleh menjadi percaya bersama suaminya. Dan mereka dibaptis dan sekarang dia boleh menjadi pelayan Kristus, mulai mewartakan Injil Kristus bagi banyak orang lewat kesaksian, bahkan secara langsung dia juga menginjili, memberitakan Injil kepada jiwa-jiwa yang belum mendengarkan Injil. Nah, kesaksiannya ini sangat memberkati dan juga menguatkan iman percaya kita untuk terus setia memberitakan Injil Kristus dan setia di dalam pengiringan kita dalam Yesus Kristus pada di akhir zaman akhir ini. Kiranya kesaksian ini dapat memberkati Bapak Ibu, saudara-saudara semua. Untuk lebih lengkapnya, mari kita saksikan cuplikan video berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam seluruh Indonesia. Aku percaya Roh Kudus mengurapi setiap kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Tumbar Winarsih. Nama saya Tumbar antik kan, karena saya kembar. Jadi saya kembar, satunya Jinten Sumbarsih. Tapi yang satu masih di seberang. Jadi saya tetap berdoa untuk seluruh keluarga besar saya. Anak saya 3, laki-laki semua, dan sudah mentas, istilahnya mentas dalam arti sudah lulus kuliah. Kalau yang satu mentas sudah menikah juga, sudah lulus kuliah semua. Kalau yang 2 belum, jadi masih ada 2 tanggung jawab saya, seperti itu. Nah, saya bukan anak gubernur ya, menantu. Saya ralat. Saya menantu Pak Sutioso. Jadi gubernur yang tahun 70-an. Nah, latar belakang saya dari seberang pindah menjadi pengikut Kristus itu karena suatu kejadian yang membuat saya itu mencari Tuhan. Mana sih Tuhan yang benar? Mana? Bisa nggak nemui saya? Nah, seperti itu. Saya dulu mencari Tuhan, seperti itu. Nah, suami saya 1, ya nggak ada 2, nggak ada 3, nggak ada, cuma satu-satunya. Tapi sudah meninggal tahun 2013. Saya dibaptis 2011, Juni 2011. Suami saya meninggal 2013. Sebelum meninggal itu sudah menerima Tuhan Yesus juga. Jadi lewat mungkin ada perubahan dalam diri saya tiap harinya itu yang dia memperhatikan saya seperti itu gitu. Nah, jadi saya dulu guru, sebetulnya bukan guru ngaji sih ya, saya sebetulnya lulusan fisika juga, Sanata Dharma dulu. Jadi sebetulnya saya guru fisika, cuman karena suami saya anak pejabat, saya nggak boleh ngajar. Kamu ngajar anak-anak nanti, nggak usah ngajar di sekolah seperti itu. Jadi saya nggak boleh kerja gitu loh. Saat itu saya nggak boleh kerja sama suami saya. Karena apa? Dulu gaji cuman sekitar 76.000 tahun itu saya sudah dapat panggilan, tapi suami saya nggak boleh, mau digaji
Jadi sekitar 5 juta lah saya milih yang 5 juta. Jadi saya kerja itu digaji suami saya, seperti itu. Nah, saya dulu di Lampung sebetulnya, saya dulu di Lampung. Setelah menikah itu saya pindah Lampung, ikut mertua ya, karena ditarik mertua untuk menemani beliau gitu. Mertua yang perempuan, kalau yang laki-laki kan sudah meninggal tahun 78. Jadi saya tidak mengerti, tidak kenal Pak Sutioso, saya tidak, cuman yang ibu saya kenal karena saya menemani beliaunya gitu. Jadi seperti itu latar belakang saya. Nah, perjumpaan saya dengan Tuhan Yesus itu tadi, saya itu ditipu orang dari 10 juta, 100 juta. Jadi beranjak gitu loh. Sampai terakhir tuh 1,4 miliar. 1,4 miliar. Kemudian saya tuh bertanya sama kiai teman-teman saya, Pak, saya tuh kondisi seperti ini kok kurang apa saya? Saya sudah nyumbang panti asuhan, sudah istilahnya juga iya, tapi kenapa kok saya ditipu, saya gitu. Kenapa kok saya mengalami hal-hal yang tidak mengenakan seperti itu. Saya kepingin ketemu Allah, saya gitu. Nah jawabannya apa? Ya sana mati dulu gitu. Nah saya kan ya, loh anak-anak saya masih kecil-kecil kok suruh mati, ya saya nggak mau kan. Saya tuh pengen ketemu Tuhan Pak, bukan pengen mati, saya gitu. Terus akhirnya ringkas cerita, saya diberi ayat-ayat untuk dihafalkan dan itu dibaca selama saya harus puasa. Puasanya enggak 30, tapi malam. Terus loh ya, jadi kadang ada orang, oh itu kesaksiannya butuh mana kuat 40 hari 40 malam. Puasanya tuh puasa kayak orang Islam. Saya dulu Islam kan, jadi puasanya ya puasa Ramadan seperti itu. Tapi 40 hari 40 malam. Masalah Pak Kiainya ajarannya salah, saya enggak urusan ya. Jadi karena ada perdebatan di situ di apa YouTube-nya siapa saya lupa itu seperti itu bahas-bahas yang kayak gitu saya nggak nanggapi cuma karena kesaksian saya kan dibatasi waktu juga. Jadi saya waktu itu disuruh puasa 40 hari 40 malam, disuruh baca-baca dan saya juga menyangkal kalau 40 hari 40 malam jelas nggak bisa karena namanya wanita juga ada haid juga. Nah saya disuruh pakai obat. Obat kalau orang naik haji itu kan juga pakai obat itu. Pas jatahnya haid itu berhenti gitu loh. Nah seperti itu mungkin ada sebagian orang yang nggak tahu itu gitu. Jadi makanya kesaksian saya tuh terus dibahas di YouTube yang lain. Saya nggak lupa namanya saya. Nah seperti itu. Nah itu saya diminta obat dokter. Obat dokter. Tapi ketika saya menjalankan puasa, tahajud malam, dan bacaan itu sudah saya hafal ya. Itu ada kronologinya, cuman kan nggak perlu tak ceritain detail di sini. Itu saya selama puasa itu dan tahajud, pada hari ke-27, itu saya nggak posisi tidur, nggak. Saya tidak posisi sedang bertemu Tuhan Yesus, mimpi itu enggak. Karena apa? Jadi sosok itu di depan saya gitu loh. Pertama memang sinarnya tuh di tembok kan, di tembok itu lupa ada sinar. Sinarnya terus membentuk orang terus bersinar ininya putih, jubah putih gitu, putih semua. Itu 3 hari berturut-turut. Yang hari pertama bawa tongkat itu, bawa tongkat. Terus yang hari kedua tangannya itu memberkati begini. Nah, waktu memberkati begini nih tangannya tuh yang berlubang itu bersinar gitu loh. Enggak cuma berlubang itu ada darahnya enggak, tapi ada sinarnya juga. Nah, cuman saya tuh heran gitu loh. Kok yang nemuin saya kok malah Nabi Isa, Yesus lah ya. Kalau pengertian saya waktu itu Yesus ya. Terus yang hari ketiga, pengertian saya waktu itu Nabi Isa. Yang hari ketiga tangannya tuh begini. Sambil ngomong, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Nah itu. Cuman kan saya terus nggak begitu gubris tentang itu gitu loh. Saya nggak begitu nih karena apa? Saya fokus saya habis ditipu segitu, uang belum ada yang masuk. Jadi kan ekonomi saya waktu itu murat-marit gitu. Nah, teman saya, salah satu teman itu agamanya Kristen ya, itu datang karena apa? Dia itu apa namanya perantara jual beli tanah. Saya kan mau jual nggak tahu nanti rumah ini atau rumah yang satu atau tanah yang lain gitu loh. Nah saya minta tolong teman itu, tolong jualkan. Nanti kalau ini biar cepat laku. Nah dia datang ke sini itu kalau kita berdoa didoakan sama tim doa dari Kristen mau nggak gitu. Oh gitu. Akhirnya saya mau didoakan. Terus dia kaget karena apa? Dikira saya itu yang fanatik gitu loh karena saya kan guru ngaji.
Jadi dikira saya itu fanatik, makanya terus dia, "Loh kamu nggak fanatik tuh?" "Oh enggak, saya bukan jenis yang kamu kira," kayak gitu. Oh ya udah, akhirnya suatu saat berdoalah di sini gitu, doa untuk rumah, terus doa untuk tanah-tanah gitu lah. Dalam doa itu tuh ada penglihatan-penglihatan mereka itu gitu loh, ada penglihatan-penglihatan sementara seperti itu. Jadi terus saya waktu itu gini, ternyata oh pendoa itu kayak dukun gitu loh, karena dulu kan saya juga kayak dukun juga gitu loh, cuman dukun teman-teman ya biasanya kayak gitu, paranormal istilahnya disebut paranormal itu untuk diri sendiri. Kenapa saya bahas seperti ini, karena apa? Di YouTube sebelah sana itu ngomong, orang penglihatannya tajam, dukun ngaku paranormal, tapi kok ditipu orang, kok bisa ditipu orang? Ya kayak orang itu gini loh, orang kelilipan kan enggak mungkin toh disebul mata, mulut kita nyebul mata kita sendiri kan enggak mungkin gitu loh. Nah, mungkin orang itu enggak ngerti yang falsafah Jawa, karena yang bahas saya kan bukan orang Jawa ya. Nah, seperti itu orang Jawa tuh kayak gitu, rata-rata paranormal itu masalah pribadi itu malah nggak bisa. Tapi kalau masalah orang lain bisa, nolong orang tuh bisa gitu loh. Jadi karena dia yang bahas orang seberang ya saya maklum aja gitu. Waktu itu saya mendengar kesaksian saya dibahas tuh saya agak emosi juga waktu itu. Cuman saya terus diperingatkan tuh sudah biarkan, nggak usah dibalas. Oh ya terima kasih Tuhan. Gitu. Jadi seperti itu. Itu perjumpaan saya dengan Tuhan Yesus seperti itu. Nah, dalam perjalanan waktu itu karena yang nipu saya kan bermacam-macam, yang nipu saya beli rumah 1,4 tuh yang paling besar, ada yang nipu mobil. Dalam kurun waktu nggak lama itu tuh yang nipu mobil itu padahal sudah nggak ngubungin saya itu sudah mungkin setahun apa berapa saya sudah lupa ya. Itu datang ke rumah dalam kondisi apa? Tangan kaki itu patah, tangan kanan patah, tangan kaki kanan patah. Jadi jalan tuh ya kayak gitu itu sini pakai krek gini, inilah patahnya pura-pura apa enggak saya juga enggak mudeng. Yang jelas dia tangannya digip semua, kaki juga digip. Jadi entah itu beneran apa enggak saya juga enggak gagas. Yang penting dia tuh datang ke rumah gitu loh, datang ke rumah dan minta maaf ke saya. Itu terus berjanji mau mengembalikan uang. Akhirnya ya udah Mas, dikembalikan. Kapan? Saya kira kan saya dikembalikan semua gitu loh, ternyata enggak. Jadi dicicil, ternyata dicicil. Nah, itu yang mobil. Terus yang masalah lain, setelah didoakan itu saya masih Islam ya, masih agama saya yang lama gitu loh. Setelah itu salah satu tanah laku gitu loh. Padahal itu kan tanah-tanah dan lain-lain sebagainya itu sudah didoakan oleh yang teman-teman saya, yang kiai segala macam sudah mendoakan macam-macam lah, pakai syarat macam-macam. Itu saya tidak membandingkan itu tidak, tapi kenyataannya seperti ini. Kenyataannya bahwa saya didoakan kok terus itu datang. Jadi saya terus mikir gitu loh. Kok beda? Ya toh, kok beda? Terus saya diajak ke gereja sama teman saya itu tadi. Ketika pendeta itu mau khotbah, itu kan nyanyi-nyanyi duluan, nyanyi-nyanyi dulu, terus teman saya tak minta itu Alkitab. Nanti loh, pendetamu khotbah tentang ini. Nah, saat itu saya peka, penglihatan saya peka itu, waktu di gereja saat itu ya. Cuman saya juga enggak dong. Kepekaan saya itu kalau menurut kekristenan kan itu dari iblis ya. Tapi saya juga ilmu-ilmu saya itu kan dari iblis ya. Nah, setelah saya jadi Kristen saya baru tahu gitu loh. Cuman saat saya di gereja, penglihatan saya tuh tajam lagi gitu. Nah, saya bisa tahu, oh pendetanya khotbah tentang ini. Saya ada Alkitab itu terus tak kasih pita, ini nanti pendetamu dulu khotbah tentang ini. Ya saya cuma duduk lagi kan, terus ternyata benar setelah nyanyi-nyanyi ini kan ada urut-urutannya khotbah kan, nah urut-urutannya ibadah. Nah terus pendeta itu khotbah, terus bukalah Injil, Alkitabnya itu dibuka. Buka Matius berapa waktu itu ya, saya udah lupa pokoknya ayat-ayatnya apa. Ternyata benar. Nah itu saya buktikan selama 7 kali ibadah. Ibadah itu saya enggak, kan ibadah di tempat saya itu ada jam 7, jam 9, waktu itu jam 11 juga ada, jam 1, jam 3, sama jam 6. Jadi 6 kali. Saya kadang berangkat jam 7, kadang jam 9. Enggak mesti saya. Pernah saya tuh datang yang jam 6, ternyata yang jam 6 itu untuk anak-anak muda, jadi tuwek dhewe sih. Itu waktu saya jadi Ya, belum Kristen, belum, Ibu saya Tumbar, masih cuma diajak aja. Ibu Tumbar, ya. Ya. Oke. Signalnya agak drop sehingga videonya freezing. Mungkin bisa ke tempat tadi Bu, sambil saya tutup dulu video Ibu ya. Apa bisa Bu di tempat tadi mungkin lebih ya, bagus signalnya. Ya, terus
saya buktikan ayatnya ganti-ganti ya, setiap saya kan 7 minggu, berarti 7 minggu ikut ibadah itu, saya buktikan dan itu benar semua. Jadi teman saya juga heran gitu loh, kok bisa tahu tuh Mbak gitu? Ya nggak tahu, tiba-tiba ada tulisan di depan saya dan ini langsung tak pitain kayak gitu, saya nggak ngerti. Berarti mau dipakai Tuhan gitu katanya. Oh gitu. Iya, maksudnya dipakai Tuhan kayak apa? Oh gitu kan. Terus ya mau dipakai Tuhan. Nah, terus selama itu kan terus ada pendeta yang ke rumah, yang mantan teroris internasional itu juga dikenalkan ke saya. Jadi mantan-mantan teroris itu ada beberapa, itu dikenalkan ke saya semua. Nah, itu yang nginjili saya mungkin ya tambahan untuk nginjili saya. Bukan ini, memberi pengertian gitu loh. Terus saya baru cerita kalau saya itu sebetulnya ditemui Nabi Isa loh, saya gitu. Terus loh kok nggak bilang dari dulu? Ya enggak, aku cuman cari Tuhan kok, saya kok ini kok ketemunya kok Isa. Nah, terus tapi saya ngomongnya sama yang mantan teroris itu tadi gitu, yang teroris internasional. Tapi kalau tak suruh kesaksian di ini nggak mau, kata rayu-rayu nggak mau. Nah, itu mantan teroris internasional, dia bisa 7 bahasa. Nah, terus akhirnya saya ngomong sama teman pendeta itu tadi yang datang itu, saya kok disuruh puasa 3 hari 3 malam. Yang nyuruh Bu, ya itu saya nggak tahu, pokoknya ada sedengar suara, kamu puasa 3 hari 3 malam. Kok itu emang di Kristen ada puasa 3 hari, kok kayak kejawen saya gitu kan di kejawen kan puasa 3 hari 3 malam namanya ngebleng itu. Nah, saya nggak ngerti ternyata di Alkitab itu ada Ester gitu loh. Lah terus saya disuruh baca Alkitab, dikasih Alkitab, saya disuruh baca, coba Ibu baca ini Ester, ini kitab Ester gitu. Terus saya baca, terus disuruh baca Yohanes, disuruh baca Matius, tak baca semua itu. Nah, itu yang Esternya itu yang utama katanya. Pokoknya Ibu baca dulu yang ini gitu. Terus nanti baca yang ini. Oh ya. Akhirnya saya itu dari kitab Ester itu. Berarti Ibu tuh mau dipakai Tuhan katanya gitu kan. Terus akhirnya dari situ saya tuh ditantang gitu loh. Bu, kalau jadi pendetanya tuh ya pintar ngomongnya. Enggak maksa tuh enggak. Jadi gini. Bu, Ibu tuh kalau kan sudah mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kalau belum dibaptis, itu namanya Ibu tuh sudah bikin surat pernyataan, belum ada meterainya. Jadi baptisan itu meterai, Bu, belum ada meterai dan belum ditandatangani, kan nggak sah namanya. Kalau cuma menyatakan di dalam istilahnya di dalam hukum itu kalau nggak ada, cuma bikin pernyataan toktil, nggak ada meterai, nggak ada tanda tangan kan nggak sah. Oh gitu ya. Jadi harus dibaptis itu meterai. Iya, berarti saya jadi Kristen, saya gitu kan. Terus bukan jadi Kristen, Bu. Ibu tuh jadi pengikut Kristus. Ingat ya, pengikut Kristus. Oh gitu. Pengikut Kristus. Terus saya nggak boleh sholat lagi, nggak boleh ini. Silakan mau sholat, silakan mau ini, silakan mau puasa, mau ini. Pokoknya kegiatan yang lama saya boleh gitu loh. Terus oh gitu. Ya udah saya minta waktu untuk bisa dibaptis. Akhirnya saya minta waktu 3 hari itu. Saya mikir kan, wong saya guru beberapa ustadz yang hafalan, sama ada beberapa temen gitu loh, kok ini saya disuruh dibaptis jadi Kristen kan, logika saya seperti itu. Nah, saya minta waktu 3 hari. Cuman saya itu doa, Tuhan kalau memang ini kehendak-Mu, biarlah yang terjadi menurut kehendak-Mu, saya bilang gitu. Terus nggak sampai 3 hari, besoknya itu langsung saya minta dibaptis sekarang, saya gitu. Terus akhirnya nggak bisa sekarang Bu, ada jadwalnya itu karena apa? Karena kolam renang itu kita sudah sewa hari gitu. Oh gitu, nanti kalau Ibu dibaptis besok itu, nanti kalau ada temennya Ibu yang lihat itu kan di kolam renang di tempat umum Bu, kalau misalnya dilihat orang apa Ibu nggak malu gitu kan? Oh enggak, saya nggak malu gitu. Tapi ya sempat mempengaruhi saya juga, dalam hati saya ngomong gitu, tapi dalam hati tuh oh iya nanti dilihat orang gimana kan gitu dalam hati. Cuman mulut saya itu nggak bisa ngomong kayak gitu, mulut saya keluarnya ya nggak apa-apa Pak, kalau ini nggak bisa Bu, soalnya sudah dijadwal harinya ini. Jadi saya tanggal 10 Juni 2011 itu saya dibaptis, saya lupa harinya apa, itu 10 Juni itu saya dibaptis. Nah, seperti itu tentang kronologi pembaptisan saya. Karena apa, ini saya ceritakan kan, nggak saya ceritakan detail di kesaksian saya yang dulu gitu loh, biar nggak jadi ini lagi. Nah, seperti itu. Nah, setelah jadi Kristen itu, saya terus istilahnya itu ada kemudahan-kemudahan Tuhan. Mungkin karena saya masih bayi Kristen gitu, mungkin Tuhan tuh ini tak suapin lah, tak susuin lah biar sehat gemuk. Seperti itu, saya ya gemuk gini kan. Nah, seperti itu. Nah, itu doa-doa saya itu dikabulkan gitu loh. Nah, saya juga heran gitu, dan saya doakan, saya kan terus ditarik jadi pendoa gitu. Padahal waktu
waktu diajak ke gereja itu saya itu cita-cita saya loh, karena saya itu dulu ya nyanyi juga kan. Cita-cita saya itu pengen jadi penyanyi yang di gereja itu loh. Terus teman saya tuh enggak, jadi pendoa aja, enggak usah nyanyi-nyanyi di depan situ. Akhirnya ya udahlah, jadi sampai sekarang ya mendoakan orang-orang gitu. Istilahnya kalau konsultan lah ya, ada yang bermasalah gimana itu sama saya gitu. Mereka teman-teman dari seberang, dari teman-teman yang dari Kristen juga, Katolik juga gitu. Nah, seperti itu. Nah, mungkin kalau teman-teman yang dari seberang kok jadi Kristen terus dimusuhi saudara, itu nggak berlaku bagi saya. Karena apa? Saudara-saudara saya itu, waktu itu yang bisa membaca Al-Quran itu cuman saya. Kalau adik-adik saya itu nggak bisa hafalan semua gitu loh. Tapi setelah saya jadi Kristen ini, mereka tuh terus memicu diri untuk apa? Untuk belajar. Nah itu bagus toh. Saya jadi Kristen malah istilahnya memicu orang lain supaya belajar Al-Quran kan gitu, bisa membaca. Nah seperti itu saya jadi Kristen, ya sempat dimusuhi sebentar, cuman disayangkan aja gitu loh, disayangkan kok jadi Kristen kan, jadi malah kamu tuh tersesat kan gitu. Biasa toh dari sana tuh suka menyesatkan orang tuh kan udah kebiasaan, udah umum gitu loh. Nah seperti itu saya juga, kamu tuh udah di jalan yang benar malah tersesat sekarang, malah gini. Nggak usah bahas agama saya sekarang kayak gitu. Ya perdebatan juga terjadi, ini Al-Quran begini macam-macam itu. Nggak usah berdebat. Kamu kalau berdebat nggak usah. Di Facebook saya waktu itu wah heboh sampai berapa ribu komentar itu ngunek-ngunek ke saya. Ngunek-ngunek ke saya, bertengkar lah. Ya saudara, ya teman saya, sampai saya dijutak sahabat saya, ya toh, itu sahabat saya. Tapi ya sekarang udah baik, sekarang semua sudah baik sama saya. Jadi cuma awal kan mereka kaget gitu loh, karena apa? Saya yang bisa baca Al-Quran, bisa arti, harusnya saya tuh ada perkumpulan terah keluarga itu saya istilahnya digadang-gadang itu apa ya? Pakai bahasa Jawa ya. Pokoknya mau diunggulke supaya jadi pendoanya gitu loh. Jadi pendoanya. Tapi kok malah jadi Kristen kan, jadi mereka tuh kecewa gitu. Terus saudara-saudara saya kecewa lah di situ. Nah seperti itu. Nah memang sempat kalau misalnya ada acara keluarga besar tuh saya nggak diundang. Tapi ya saya cuek bebekan orangnya, nggak urusan. Mau diundang ya syukur, nggak ya sudah kalau saya gitu. Mereka mau datang ke saya ya silakan, nggak datang ya sudah. Kalau saya kan orangnya kayak gitu, nggak urusan gitu loh. Nah itu. Nah ketika ada perdebatan itu saya cuman gini, kamu nggak usah berdebat di Facebook saya, kamu nggak usah komentar lagi, datang ke sini, ayo debat. Kamu tak suruh baca ini Al-Quran, aku yang gundul tuh nggak ada rukatnya itu. Nah gitu. Nah seperti itu. Tapi mereka ngaku kalah kan, karena mereka memang nggak bisa gitu. Ada yang nggak bisa, walaupun ada yang bisa ya, 1-2 orang bisa sih. Cuman nggak untuk arti, mungkin mereka waktu itu belum paham. Gitu. Nggak. Kalau saya kan mempelajari suatu ilmu tuh sampai detil gitu loh. Kenapa saya bisa baca Al-Quran, bisa arti? Saya pernah menyekolahkan orang IAIN, dan saya penasaran untuk baca kitab gundul yang kuning nggak ada harokatnya itu. Saya menyekolahkan dia, imbal baliknya saya diajari untuk baca Al-Quran tuh supaya ngerti gimana caranya. Kalau baca yang gundul ini gimana caranya. Nah saya seperti itu kan, saya nggak mungkin kan cerita sama saudara-saudara, aku tuh bisa ini loh, aku tuh bisa itu loh, karena gini-gini. Saya nggak pernah kayak gitu. Karena apa? Ya itu saya belajar, ya sudah belajar dengan tekun. Dan aku ketika membaca Al-Quran, saya harus bisa arti. Waktu itu gitu loh, saya seperti itu. Nah itu tentang saudara-saudara saya. Jadi nggak saya terus jadi Kristen diusir. Ya itu saya, untuk saya itu nggak berlaku seperti itu, karena kalah dalam itu tadi, berdebat mungkin ya, berdebat dalam hal memahami tentang Al-Quran tuh mereka sudah merasa kalah duluan gitu loh. Jadi nggak berani tentang saya gitu. Teman-teman saya pun nggak berani, karena apalah, wong saya bisa gundul kan, nggak semua orang Islam bisa baca Al-Quran yang gundul loh ya, yang gundul nggak bisa, nggak semuanya gitu loh. Banyak sih bisa, cuman yang bener-bener tuh sedikit gitu loh. Nah kalau yang hafalan banyak banget hafalan, nah, seperti itu. Nah itu yang perjalanan saya menjadi Kristen, dan tentang ada penerimaan nggak di keluarga, pertentangan maksudnya, ada pertentangan di keluarga saya nggak ada. Ya cuman sebentar aja, sebentar, mungkin setahun lah saya, setahun. Dan suami saya pun nggak istilahnya nggak memusuhi saya gitu loh. Udah terserah gitu. Itu ada ceritanya juga, karena apa? Saya dibaptis, terus saya kan mau ke Yerusalem, tuh ada program ke Yerusalem, harus ada surat baptis. Kan KTP saya masih Islam sampai sekarang. Karena untuk ngurus itu saya dipersulit ya. Jadi KTP saya masih Islam. Terus
surat baptis kan, kalau ke Yerusalem harus ada surat baptis kan karena KTP Islam kan. Nah, kalau KTP saya belum ganti gimana Pak? Oh nggak apa-apa Bu, asal ditempelin surat baptis lah. Saya tuh surat baptisnya tuh lupa gitu loh. Saya nyari gitu. Suami saya waktu itu masih hidup ya, itu terus ngajak jajan, pergi jajan bakso. Kamu tuh ubak lemari, maksudnya sibuk nyari di lemari, nyari apa gitu. Saya ditanya gitu, nyari sesuatu kan gitu. Aku kan nggak ngomong kalau nyari surat baptis kan, enggak, nyari ini toh. Jadi mapnya itu dilihatin, saya ketawa ngakak itu. Iya, surat baptisku untuk ke Yerusalem. Nah iya, kok nggak tanya. Jadi aku tuh udah tahu, kalau manggil saya kan ibu kota. Aku tuh udah tahu ibu kota tuh sekarang jadi Kristen. Kalau minggu pergi alasan doa sana doa sini kan, saya alasannya mau doain orang gitu, padahal saya ibadah. Lama-lama tuh tahu gitu suami saya. Jadi suami saya alasan doa sana doain orang sana kan, kerjaan saya dulu kan kayak gitu juga, doain orang tapi kan ala sana, ala seberang gitu loh. Jadi setelah jadi Kristen ya tetap pergi, alasan saya doain kan gitu. Padahal saya ke gereja, terus dia ngomong gini, alasan minggu doain orang padahal ke gereja. Lah iya, saya terpaksa kan terus jadi ngomong kan, iya ke gereja ibadah gitu. Ya udah, urusan agamamu, nggak usah mempengaruhi aku gitu. Oh ya, aku juga nggak akan mempengaruhi kan gitu kan. Udah, saya nggak mempengaruhi. Nah seperti itu. Tapi suatu saat, ya itu tadi surat baptis saya sudah ini, suatu saat kan saya sakit, mungkin suami saya kaget. Karena sakit saya harus transfusi darah, saya selama hidup istilahnya nggak pernah sakit, kecuali melahirkan ya, mondok di rumah sakit. Nah, kecuali itu ya, kalau sakit itu saya nggak pernah. Nah, suatu saat saya harus masuk rumah sakit, harus transfusi darah. Suami saya kaget kan gitu, kaget. Nah, terus dari situ kan jadi gulanya tinggi sekali. Nah, dalam sakitnya itu malah terus meninggal itu tadi gitu loh. Jadi sebelum meninggal tapi dia sudah terima Tuhan Yesus. Caranya itu gini. Cara Tuhan Yesus itu memang dahsyat gitu loh, untuk menjangkau jiwa dengan caranya ya toh. Suami saya sakit, pendeta saya yang dari Jakarta itu tiap bulan kan datang ke Jogja, itu yang pendeta pimpinannya lah. Nah, datang ke rumah sakit nengok suami saya pagi-pagi jam 5 itu mau pulang ke Jakarta kan, sebelum berangkat ke bandara itu makanya nengok suami saya jam 5 pagi. Nah kan belum mandi kan kalau jam segitu, mandinya di rumah sakit kan jam 6 kayak gitu. Nah itu jam 5 pagi itu udah datang. Padahal sebelumnya itu didoakanlah sama saudara itu bawa kiai, itu kan bawa pakai pakaian putih jubah-jubah gitu, terus bawa tasbih gitu kan, cuma gini-gini. Salaman tuh lo nggak mau, biasa toh salaman. Padahal sama-sama laki-laki. Pak kiainya itu juga laki-laki ya toh. Sama suami saya cuma gini, jadi kayak jijik apa gimana gitu loh. Nah itu suami saya itu mangkel gitu. Didoakan itu tuh diem, nggak mau ngomong sama sekali, nggak mau. Nah malah ditinggal tidur ya toh. Akhirnya saya, oh, maaf ya Pak Kiai ya, suami saya malah tidur. Ya nggak apa-apa gitu. Ya udah, itu yang bawa saudara saya gitu, saudara suami saya. Nah besoknya itu yang datang pendeta saya itu malah apa? Dirangkul, ya loh, dirangkul, didoakan, istilahnya didoakan di telinga, dibisiki kayak gitu, didoakan gini semacam-macam itu, terus udah, terus pamit, ya Pak ya, salaman, tangannya digenggam gitu suami saya itu. Nah dari situ itu suami saya pendetanya pulang, dia tuh nangis. Aku didoakan kok malah nangis toh? Bahasa gitu. Lah aku terenyuh, katanya terenyuh tuh apa namanya? Sedih campur gimana gitu ya. Terenyuh gitu katanya. Kok terenyuh kenapa? Lah kemarin aku didoain Kiai, salaman aja nggak mau. Ini aku malah dirangkul-rangkul. Jadi aku hatiku tuh kayak tersayat-sayat. Lah nggak usah melo aku gitu. Kan saya tuh orangnya tuh apa ya, saya tuh jenisnya tuh ceria gitu loh, suka bikin suasana tuh gembira gitu lah. Suami saya tuh kadang kan melo-melo kayak gitu, nah kadang tak gojeki kayak gitu. Nah nggak usah melo-melo kayak gitu, nggak usah nangis aku gitu. Orang didoakan pendeta kok malah nangis. Iya saking terenyuhnya gitu. Oh ya wes, ya udah, maaf bahasa Jawa. Ya udah. Nah terus ya aku jadi mikir ya, lah mikir apa? Yang sana salaman aja gini-gini. Salaman nggak mau kan gini-gini gitu loh. Yang ini malah dirangkul-rangkul. Apa nggak jijik ya? Ya enggak lah. Pendeta tuh ya nggak kayak gitu. Awang orang gila nggak mandi, tahunan aja didekep, dicium-cium, didoakan gini kok gitu tuh. Nah iyalah, bagian pendoa itu kayak gitu. Pendeta-pendeta itu ya ada yang kayak gitu aku. Wong-wong orang-orang edan tahunan nggak pernah mandi, nggak pernah ini, bau kayak gitu. Dirangkul, didoakan kok aku. Badanmu aja resik, bersih, wangi aku gitu.
Oh ya ya ya, baru tahu. Lah iya makanya gitu. Nah, dari situ gitu loh cara Tuhan seperti itu. Tuh terus minta aku mau dibaptis katanya. Nah, kan anak saya 3 ya, laki-laki semua. Nah, terus tak omong gini, minta izin sama anak-anakmu kayak gitu. Akhirnya kan suami saya dulu duda anaknya 3 perempuan semua gitu. Nah, dari saya 3 laki-laki semua. Jadi anaknya dia kan 6 kalau anak saya 3. Dikumpulin lah gitu loh, dikumpulin semuanya datang terus ngomong sama mereka, aku minta dibaptis, kalian nggak usah marah sama ibu kota gitu katanya, nggak usah marah, nggak usah ngomel-ngomel, ini atas kesadaranku sendiri, dia ngomong kayak gitu. Akhirnya iya pak, karena anak-anak takut sama bapaknya kan, ya udah akhirnya udah terjadi pembaptisan seperti itu. Jadi pembaptisan di rumah sakit ya, karena masih kondisi masih diinfus-infus gitu kan, jadi cuman ya dipel gitu loh. Jadi seperti itu dari gereja kita gitu, seperti itu. Itu padahal yang minta dibaptis sama Pak yang pendeta yang dari Jakarta itu, tapi kan udah pulang nggak bisa. Jadi ya pendeta yang di sini yang baptis. Nah, itu seperti itu. Nah, terus dari itu yang saya sama suami saya ya, dia dibaptis terima Tuhan Yesus. Terus ada lagi yang sejak saya jadi Kristen itu tadi, berkat-berkat itu ada gitu loh. Saya ditipu segini-segini, disuruh ngampuni orang itu ya toh. Ampuni orang itu gitu. Kan saya tetap berdoa itu. Jadi yang 1,4 itu belum langsung dikembalikan Tuhan loh. Loh, masih pakai proses itu saya. Berapa tahun ya? Sekitar kalau nggak salah 2011 berarti 2011 2014 2015. 5 tahun. 5 tahun tuh baru kembali loh itu duit itu. 5 tahun baru kembali yang 1,4 itu melalui proses. Jadi yang nipu itu kan melarikan diri pakai proses ya, terus dilaporkan banyak orang karena dia nggak nipu itu nggak cuma saya aja yang ditipu, karena itu perumahan terkenal di Jogja ya. Itu yang ditipu ratusan orang. Nah, tapi yang punya saya yang paling gede. Nah, dari situ. Tapi ternyata Tuhan itu buka jalan ketika apa? Ketika saya mengampuni. Jadi orang Kristen itu kan kayak gitu, repot toh, penyalipan daging ya toh. Kan saya dulu bingung, penyalipan daging itu kayak apa ya toh. Ternyata apa? Ya itu mengampuni itu penyalipkan daging loh. Ngampuni orang yang ngapusi nipu nak cuma 100.000, 200.000 kecil ya. Kelihatan ya toh. Bagi saya besar itu gitu loh. Nah, harus ngampuni gitu loh. Padahal ilmu saya dulu misalnya nggak mateni uang tuh ya saya bisa. Saya kan nggak pernah praktek gitu ta. Itu yang mati istrinya. Jadi saya berdosa di situ loh. Saya pernah praktek 1 kali karena ilmu saya karena saya disakit hati lah ya, sakit hati sama orang itu tak serang balik. Kan dia nyerang saya kalau nggak diserang juga saya nggak mau. Nah, nyerang saya tak serang balik. Yang kena istrinya. Lah dari situ dulu saya tuh, waduh, kok seranganku meleset. Tapi ya tetap kena kan, tetap istilahnya dia susah gitu loh. Saya dibikin susah, tak balik bikin susah. Saya dulu seperti itu. Nah, mungkin Tuhan tuh menangkap saya tuh karena itu juga. Ini anak ini kalau nggak tak tangkap nanti jadi penjahat. Ya atau penjahat bunuh orang sono sini. Soalnya apa? Kalau saya mangkel zaman dulu itu masih celaka mencet itu orang gitu loh. Kalau nggak kecelakaan kakinya patah, tangannya patah mesti itu. Tak doani, tak posoni itu tadi saya puasa. Terus mesti dia kecelakaan dulu. Itu ilmu saya yang dulu ya. Nah, seperti itu. Nah, sama ketika saya ditipu 1,4 itu, saya kan sudah jadi Kristen itu loh. Saya kadang masih ini loh, masih terpengaruh dengan ilmu-ilmu saya yang dulu kan, walaupun sudah pelepasan, walaupun sudah ini, untuk ngampuni orang kan sulit sekali. Nah, saya belajar dari situ untuk ngampuni orang itu gitu. 5 tahun saya baru bisa. 5 tahun. Jadi Kristen 5 tahun baru bisa. Dan itu terus uang itu kembali, walaupun nggak full. Akhirnya bisa kembali. Udah gitu sudah jadi Kristen. Itu kan saya ditipu sebelum jadi Kristen, yang 1,4 itu. Nah, setelah jadi Kristen saya ditipu lagi 1 miliatan itu. Saya juga protes sama Tuhan. Tuhan, kan gitu. Tuhan, aku jadi pengikutmu, sudah nginjili, sudah berapa orang dibaptis. Istilahnya sudah persembahan kan gitu. Ini kan itu. Nah,
Halo, Ibu, signalnya putus ya? Tinggal ya waktu itu sudah. Terus saya kok masih ditipu orang gitu. Jadi saya dulu itu jadi Kristen itu nyari pendeta yang tak anggap sekti juga gitu loh. Kayak Benny Hinn, tak anggap sekti, wong istilahnya tajem katanya kata orang-orang Kristen teman saya gitu kan. Nanti teman saya tuh ngomong, ada pendeta sekti loh. Nanti datang ya ke sana, ke Solo Tigo datang. Terus pokoknya keluar kota, Surabaya loh saya datang nyopir sendiri saya. Teman saya cewek-cewek semua, saya nyopir gitu. Udah pokoknya datang gitu loh. Tuhan tuh ngomong gini, kamu mencari siapa? Gitu. Ternyata saya salah ya toh. Waduh, salah toh Tuhan aku gitu. Jadi itu, saya jadi Kristen nggak nyari Tuhan, tapi nyari pendeta yang tak anggap sekti. Kan banyakan kayak gitu kan? Orang-orang Kristen juga, maaf loh ya, seperti itu. Yang saya temui seperti itu, rata-rata. Nah, itu terus saya tuh kayak ditampar sama Tuhan gitu loh. Waduh, iya ya Tuhan, ampuni aku Tuhan. Walaupun saya itu tetap berdoa iya, baca Alkitab iya, baca Alkitab. Jadi saya kok ditipu, kok gini, protes toh. Tuhan, kok aku kok kayak gini Tuhan, aku gitu. Terus ya kamu cari siapa? Kamu cari aku apa cari pendeta gitu? Salah tuh ini Tuhan. Ya udah akhirnya itu menyadarkan saya. Sejak itu saya kalau ini udah sama Tuhan, apapun masalah saya, apapun yang menjadi beban kehidupan saya tak serahin ke Tuhan udah. Oh jadi salah ya Tuhan ya. Ya udah Tuhan. Jadi Tuhan tuh ngomong gini, kalau sudah diserahin ke aku ya sudah gitu loh. Nggak usah khawatir gitu katanya kayak gitu. Oke Tuhan, nggak usah marah gitu. Jadi seperti itu. Komunikasi saya dengan Tuhan seperti itu gitu. Jadi akhirnya sejak itu saya kalau ada pendeta yang dianggap sekti itu Mbak sana ada pendeta sekti loh di sana. Enggak. Aku nanti doaku nggak dikabulkan Tuhan aku gitu. Seperti itu. Nah akhirnya setelah saya makin dekat sama Tuhan, semua masalahku saya serahkan ke Tuhan. Jadi ibaratnya tuh gini loh, kita mau pergi ke Surabaya, ya toh, bawa beban, bawa ransel itu dikasih barang abot berat. Masa dibawa di punggung kita ranselnya, ya toh? Kalau di kereta lo ya, enggak lucu itu namanya kan rodok gini. Harusnya kan ditaruh kan gitu, taruh di apa bawahnya itu atau di apa di sedekat tempat duduk kita lah gitu kan, kita jaga biar nggak dicopet kan gitu. Nah harusnya kan seperti itu. Nah kayak gitu Tuhan tuh maunya kayak gitu. Kalau sudah semua beban kita itu diserahkan ke Tuhan ya sudah, nggak usah khawatir. Wah aku nanti makan apa Tuhan, aku nggak dapat pekerjaan Tuhan, aku nggak bisa ini Tuhan, anakku nanti gimana, bisa sekolah nggak, bisa ini nggak usah khawatir, sudah serahin aja ke Tuhan. Tuhan ini masalahku ini Tuhan. Jadi waktu itu aku gitu, Tuhan engkau tahu masalahku Tuhan, aku masih ditipu 1 miliar Tuhan, udah terserah engkau Tuhan. Yang penting engkau pakai aku aja. Aku kayak gitu. Pakai aku Tuhan, pakai lidah dan bibirku. Aku engkau kirim kemana Tuhan? Silahkan Tuhan. Aku gitu. Jadi tiap hari itu kalau saya doa pagi, Tuhan aku hari ini kemana? Saya tanya Tuhan, gitu. Kalau Tuhan tuh nggak ada omongan apa, cuma diem, nggak ada bisian istilahnya itu. Oh berarti aku disuruh ke rumah, di rumah gitu loh, di rumah, suruh di rumah. Nah, ketika saya di rumah nanti ada teman saya yang galau gitu kan, datang ke rumah. Bar, namanya teman kan manggilnya Bar gitu. Bar, aku ada masalah gini gitu. Oh ya. Nah, terus ya udah jadi ada aja gitu loh. Jadi penginjilan saya seperti itu, entah itu agamanya Kristen, entah itu Katolik yang datang, entah itu yang Islam, teman-temannya Islam banyak kan datang ke rumah gitu. Itu kalau Tuhan nggak ngomong, istilahnya nggak ngomong, oh kamu ke sana gitu. Misalnya saya pagi pernah nih, Tuhan hari ini aku kemana Tuhan? Aku gitu. Terus kamu ke sana, ke tempat teman saya gitu loh, tempat teman saya. Ternyata apa? Lah saya itu kan jarang ke sana-sana gitu, kecuali mereka datang ke rumah tuh sering. Tapi saya main ke rumah orang tuh jarang gitu loh. Mereka ya datang ke rumah, nah dia itu sampai kaget. Loh, kamu kok kesini Tombar? Aku padahal baru mau ke sana, tapi aku lagi galau, aku mau bunuh diri lah. Coba bayangkan, mau bunuh diri dia tuh ternyata, nih aku udah nyiapin, aku kurang aja pantesan aku disuruh Tuhan sama Tuhan ke sini. Oh gitu toh. Iya aku tadi bingung mau ke rumahmu apa ini kok kamu ke sini. Nah gitu loh. Jadi cara Tuhan tuh seperti itu. Kadang kita mau dipakai Tuhan, kadang kita kayak males ya toh. Misalnya nih doa. Doa pun ada ini loh. Tuhan tuh mau berbicara pada kita itu ada jam-jamnya. Jam-jamnya jam berapa kan gitu. Tidur jam 9, jam 10. Misalnya ngelilir jam 1. Ya ke belakang dulu lah kencing apa gimana udah gitu jangan tidur saat-saat seperti itu justru Tuhan mau bicara sama kita. Nah itu cara saya komunikasi dengan Tuhan seperti itu. Banyak orang-orang yang maaf Kristen lama itu malas ketika dibangunkan Tuhan. Itu kesaksian teman-teman saya sendiri loh ya yang istilahnya saya nasihati seperti itu kan karena pengalaman saya gitu loh, pengalaman saya bersama Tuhan sendiri.
Ketika dibangunkan Tuhan, teman saya itu rata-rata, "Yes, masih ngantuk Tuhan. Aku masih ngantuk." Lah malah tutupan selimut kan gitu, malas gitu loh. Nah itu, padahal apa? Di situ nggak ada kepekaan. Karena apa? Lah malas itu tadi, malas dibangunkan Tuhan harusnya suruh Tuhan tuh mau ngobrol sama kita, tapi kita malas, malah lebih berat tidur kan gitu. Nah itu seperti itu tuh keliru. Tuhan mau bicara pada saat jam-jam kita bangun itu tadi jam 1 ke atas. Tuh Tuhan mau ngomong sama kita. Nah, melatih kepekaan tuh seperti itu. Dan itu harus doa dulu juga gitu loh, harus doa. Tuhan, aku minta roh kepekaan. Itu kan semuanya roh itu. Aku minta roh penglihatanku Tuhan, penglihatanku. Engkau pekakan Tuhan, roh telingaku supaya aku bisa mendengar suaramu Tuhan. Aku percaya. Jadi doa tuh yang ringkes-ringkes. Saya selama ini kalau doa ya ringkes-ringkes kayak gitu. Aku minta roh kepekaan itu turun atasku. Di mataku ini Tuhan, roh mataku biar peka melihat hal-hal yang orang lain tidak bisa melihat. Roh pendengaran juga Engkau pekakan Tuhan. Aku percaya Tuhan, Engkau akan pakai aku lebih lagi. Nah, saya doanya seperti itu gitu loh. Ada doa sih ya, doa perang segala macam kan ada, karena saya di GBI ya ada doa perang juga, itu ada. Doa pembentengan juga ada. Kan kadang gitu. Kita doa perang lupa bentengi. Ya kena lah istilahnya kalau kita pendoa tuh ngerti gitu loh. Doa perang, tek 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 perang terus ya toh. Lupa doa pembentengan. Nanti anak kita ngapain lah, ditipu orang lah. Nah itu kadang lupa. Doa tuh yang komplain. Doa pembentengan, doa perang. Yang penting kan doa benteng dulu gitu loh. Doa benteng, doa perang kan gitu. Nah itu ada teknik-teknik doa. Kenapa saya istilahnya ditarik Tuhan untuk jadi pendoa ya. Jadi pendoa. Padahal saya pengennya jadi penyanyi. Karena latar belakang saya kan nyanyi juga, jadi dulu nari sama nyanyi. Nah, kalau nari ya badan gendut kayak gitu juga cocok lagi toh. Nah, pengennya nyanyi gitu loh, tapi ya sama Tuhan suruh doain ya sudah gitu loh. Jadi dulu pernah sih doain, awal-awal doain itu juga lucu bagi saya lucu karena apa? Yang tak doain malah do mati atau malah meninggal, bukannya sembuh, malah meninggal. Itu awal-awal. Jadi awal-awal Kristen itu saya kan ngomong sama Tuhan tuh gini, Tuhan, aku tuh nggak bisa berdoa Tuhan. Apalagi doain orang, aku nggak bisa kan gitu kan. Protes loh saya tuh, masih protes saya waktu itu. Istilahnya masih ngomel-ngomel gitu loh. Aku nggak bisa Tuhan, aku tuh pengennya nyanyi Tuhan, aku nggak mau doa, aku gitu nggak mau saya doa dulu. Tapi ternyata apa ketarik terus gitu loh. Ya karena latar belakang saya dulu juga doain orang, mungkin ya karena Tuhan narik saya seperti itu, ya sudah akhirnya ya udah Tuhan ajari aku Tuhan untuk doain gitu. Nah, ajarin aku tuh langsung kok itu. Aku tuh gini, ajarin aku Tuhan doain orang sakit. Pertama itu, jadi doain orang sakit. Benar itu, suruh doain orang sakit terus itu. Tapi ya ada yang sembuh ada ya, yang kanker juga sembuh. Yang satu mati, yang kanker dua-duanya itu kan masih gadis semua loh. Yang satu sembuh kanker darah, yang satu kanker darah juga meninggal. Kan kasihan toh. Lah aku ya protes sama Tuhan. Tuhan, kok mati Tuhan satunya Tuhan aku gitu. Ya Tuhan nggak ngomong. Mungkin kan Tuhan ya sudah terus no sana, doain orang lagi kan gitu ya. Doain orang itu. Yang di rumah-rumah sakit itu kayak gitu juga. Suami teman saya itu meninggal. Padahal harapannya kan hidup ya toh. Terus saya tuh ngerti gitu loh. Tuhan tuh sudah ngomong mau dibawa itu, tapi kan saya nggak tega mau ngomong. Ya itu meninggal yang dua itu saya tahu mau dibawa, Tuhan tahu. Yang lain tuh nggak tahu saya. Tuhan nggak ngomong. Tuhan kok malah mati Tuhan, iya gitu Tuhan, gimana Tuhan kok malah mati, bukannya hidup, gimana sih Tuhan aku gitu. Nah terus saya tuh ngomong sama pendeta yang bimbing saya itu ya, sama yang mantan teroris juga, terus aku cerita gitu loh, aku doain malah mati ya, nggak hidup, nggak apa-apa, masih belajar gitu. Oh gitu, bisa teruskan, oh gitu, ya udah, saya belajar lagi doain orang gitu. Terus Tuhan, udah bosan Tuhan doain orang sakit aku gitu. Kan Tuhan ngomong mau didik saya pokoknya aku maunya engkau didik Tuhan, aku nggak mau dididik orang-orang, nggak mau aku gitu. Ya terus aku maunya engkau didik aja gitu. Akhirnya apa, doain orang sakit sudah kesurupan. Nah kesurupan ya ada beberapa tuh sampai apa namanya ini kuku-kukunya itu sampai itu loh berdarah itu loh, karena apa gini kemasukan terus gerobok itu apa lantainya itu sampai ininya darah itu loh. Aduh, saya itu sakit, saya kuku saya sampai keri sendiri loh, sampai banyak punyaku sendiri kayak punyaku yang kena sakit gitu loh. Nah itu ada beberapa juga itu ya, sekarang udah sembuh sih ya, udah nggak kemasukan lagi. Satunya itu yang agak parah karena apa? Dia tuh sampai mau membunuh anaknya gitu loh. Nah itu
kita doakan juga. Jadi itu Roh Kudus itu bekerja sangat dahsyat. Ketika apa? Ketika kita tuh bersedia dan mau melakukan tugas, kan gitu. Banyak orang malas, harusnya suruh doain. Saya pernah juga malas. Bukan malas apa ya, nolak. Karena apa? Saya itu pernah jadi teman gereja ya, perempuan gitu loh. Kayaknya agak iri apa gimana sama saya gitu loh. Saya kan orangnya mungkin dikira sombong apa gimana, saya nggak ngerti. Dia nggak suka sama saya gitu loh. Alah, Kristen baru aja gayanya minta ampun gini-gini. Nah, padahal kan saya memang kayak gini. Omongan saya kayak gini, jadi dikira gaya. Tapi saya nggak urusan gitu, nggak urusan. Nah, suatu saat tuh dia tuh sakit dan teman-teman tuh teman-teman yang pendoa itu ngomong sama saya, itu Mbak itu minta didoakan gitu. Terus nggak mau, saya gitu kan, nggak mau aku. Padahal Tuhan tuh ngomong juga sama saya, doakan itu. Saya nggak nyebut nama ya, Tuhan nyebut nama, doakan itu. Nah, aku ngomong sama Tuhan, Tuhan, pendoanya banyak Tuhan, aku nggak mau sama dia, aku gitu. Jadi saya juga sempat nolak juga, males. Karena apa? Dia musuhin saya itu tadi, saya juga nggak kenal-kenal banget, ya toh. Tapi saya kayak kalau ketemu saya sinis gitu loh, terus kalau ngomong agak nyelkit gitu loh. Jadi kan saya juga sengit juga benci sama dia itu loh. Dia memulai toh, lah saya juga bales. Karena awal-awal Kristen itu, jadi saya masih anu ya, seperti itu. Terus yang kedua Tuhan ngomong lagi, doakan dia. Dia masuk rumah sakit, terus yang doain sudah banyak. Tuhan juga ngomong lagi, doakan dia. Males, pendoanya udah datang semua Tuhan. Enggak cuma saya, pendoanya aku gitu. Terus akhirnya apa? Yang ketiga tapi dia sudah pulang, terus yang ketiga Tuhan ngomong, doakan dia gitu. Dia mau bawa pulang, gitu. Nah aku yang ngomong gini, kata Tuhan, dari kemarin ngomong kalau mau dibawa pulang. Protes sama Tuhan juga toh. Kan saya dulu tukang protes sama Tuhan toh, gitu. Nah, terus akhirnya saya lah ke rumahnya doain. Karena apa? Dia suka. Jadi suaminya tuh pergi kerjanya itu di luar negeri gitu loh, ke Indonesia cuman berapa bulan nanti keluar negeri lagi. Jadi selama ditinggal keluar negeri, dia tuh selewengan kemana-mana. Paling saya nggak suka yang kayak gitu loh, perempuan kayak gitu. Nggak suka itu perempuan ya. Nah, saya nggak suka tingkah lakunya gitu loh. Makanya saya nolak untuk mendoakan tuh karena itu tingkah lakunya itu tadi, dan juga karena dia sini sama saya. Nah, seperti itu. Nah, akhirnya apa? Saya ngomong sama teman saya, kan saya nggak ngerti rumahnya. Sama ngomong teman saya, nganterin ke situ. Oh iya, puji Tuhan, mau doain, seneng banget dia. Iya, aku disuruh Tuhan. Sebetulnya aku disuruh 3 kali, aku males. Dia ketawa. Kan dia tahu saya gitu. Iya, ya udah ayo ke sana. Ke sana terus. Jadi terpaksa saya tak doakan, tapi saya harus ngomong. Setelah sembuh, bertobat enggak? Aku gitu. Iya Mbak, cuma begitu terus. Oh, suami saya itu begini begitu. Enggak usah menyalahkan suami, enggak usah, salahkan diri sendiri. Tingkah laku mudah seperti itu. Ikut Tuhan itu harus hidup kudus. Tidak boleh menyakiti hati Tuhan. Kamu nyeleweng ke sana, nyeleweng sono, nyeleweng sini, ninggalkan anak-anakmu seperti itu. Misalnya pating leler apa ya? Ya kayak gitu. Enggak diurusi, yang ngurusin saudaramu, enggak urus kamu, enggak urusan sama anak-anakmu. Kasihan toh aku gitu. Mau bertobat enggak? Kalau enggak mau bertobat, saya enggak akan doa. Saya gitu. Iya Mbak, aku bertobat. Benar loh ya, gitu toh. Iya gitu. Terus kita doa. Ya saya istilahnya saya nasihatin macam-macam. Setia sama suami. Kamu berarti nggak setia sama Tuhan. Sama suami aja kamu nggak setia, apalagi sama Tuhan. Tingkah lakumu seperti itu. Seorang istri harus jadi istri yang baik, saya gitu. Ya, terus akhirnya dia tuh nangis. Akhirnya nangis tuh saya doakan, gini-gini toh. Nah kok itu suaminya tuh nggak mau memaafkan kan di WA. Udah sekarang kamu WA suamimu. Aku setelah doa kamu WA suamimu gini. Hanya WA suaminya, suami saya marah Mbak, nggak mau terima saya. Nggak apa-apa, nanti terima aku gitu. Tapi ya puji Tuhan akhirnya suaminya itu menerima itu, dan memang terus dibawa pulang sama Tuhan. Jalan Tuhan seperti itu apa? Kalau dia sembuh mungkin ya kumat lagi kan gitu. Nah itu cara Tuhan itu seperti itu loh. Makanya saya ketika doakan orang kok malah mati. Nah itu seperti itu. Sudah didoakan, sudah istilahnya terima Tuhan Yesus, tapi kok didoakan terus istilahnya malah meninggal kan gitu. Anak saya minggir kan. Maaf, anak saya masuk kamar. Nah seperti itu. Terus itu yang pengalaman saya mendoakan orang yang sakit, yang kesurupan sudah, terus yang
rumah ada demit-demitnya, itu juga iya minta pengalaman. Jadi sama Tuhan tuh, Tuhan aku minta pengalaman dengan Engkau Tuhan. Nah seperti itu kalau saya ya saya seperti itu. Jadi kenapa teman-teman Kristen lama saya, istilahnya teman-teman Kristen itu apa namanya, kayak heran lah ya, heran kok malah Bu Tumbar dipakai lebih toh. Kok aku nggak ngerti-ngerti tuh kalau pendeta khotbah itu maksudnya apa sih gitu. Mereka tuh ada beberapa itu yang agak error gimana gitu. Ya maaf ya, nggak tell me gitu loh. Ya itu karena apa? Minta sama Roh Kudus gitu loh. Minta sama Roh Kudus kalau misalnya masuk gereja itu ya doa. Tuhan, aku minta roh pengertianmu itu turun. Roh, jadi yang disebut itu roh, bukan Tuhan aku minta pengertian dari engkau. Enggak, semuanya itu kan ada rohnya. Jadi aku minta roh pengertian itu turun atasku Tuhan. Sehingga apa yang diperkatakan pendeta itu nanti aku mengerti. Dan nggak cuma ngerti loh ya, nggak cuma ngerti, tapi dijalankan. Aku mau berpengalaman dengan engkau Tuhan. Ya dengan membaca apa? Firman-firman Tuhan. Firman-firman Tuhan itu harus dibaca. Kalau nggak dibaca ya mati roh kita. Karena firman Tuhan itu kan roh yang hidup. Yang menghidupkan kita itu kan ya firman Tuhan. Kalau kita males baca, pendeta sekti kayak apa? Sudah ngelotok istilahnya, sudah di luar kepala. Itu kalau baca firman, aku udah hafal semua. Ngapain baca firman? Nah itu salah. Karena apa? Rohnya nanti mati terus udah gitu apa? Pengen dibojo meneh ya toh, terus balik jadi mualaf. Itu banyak tuh itu. Ya, banyak itu yang kayak gitu. Istilahnya ada toh pendeta yang terus jadi malah ke seberang. Padahal udah ngerti kebenaran. Nah itu rohnya mati. Karena apa? Dia menyepelekan firman Tuhan. Nggak pernah baca firman Tuhan. Jadi rohnya mati. Karena rohnya mati ya sudah. Iblis seneng banget. Wah itu pendeta ini gini-gini. Wah seneng banget dia dapat lahan. Ya toh? Apalagi kemarin pengikut Kristus, penginjil istilahnya. Ya toh? Wadah. Nggak pernah baca firman Tuhan. Rohnya mati. Mati ya udah. Terus duniawinya muncul lagi. Pengen ini, pengen itu, wah itu cantik, wah itu ini. Ada tuh pendeta yang di penjara gara-gara itu toh, nah, ada juga. Nah seperti itu karena apa? Menyepelekan firman Tuhan, nggak pernah baca. Dan baca firman Tuhan itu juga ada artinya. Kenapa Tuhan istilahnya mengizinkan dari kejadian, terus apa sampai Wahyu ya toh, kejadian keluaran, terus apa lagu imamat apa. Saya nggak hafal urutannya, tapi saya kalau membaca itu dari kejadian harus urut. Keluaran terus ini sampai Wahyu, baru nanti mengulang lagi kejadian ini sampai Wahyu. Saya seperti itu karena apa? Saya dituntun Roh Kudus. Dituntunnya seperti apa? Ada ceritanya. Jadi Roh Kudus itu cuman gini loh. Kamu kalau mandi bagaimana? Batin saya, kan saya gini, Tuhan, baca firman Tuhan itu yang gimana tuh Tuhan yang bener kan gitu. Kan ada yang perjanjian baru digabung dengan perjanjian lama, apa namanya? Kejadian nanti sama Matius kan gitu, ada kan aturan kayak gitu kan ada. Terus ini, nah saya dulu kayak gitu. Kalau saya dulu yang tak senengi aja, baca firman Tuhan itu yang tak senengi, yang nggak seneng, yang apa tuh ngitung-ngitung bilangan terus apa tuh nggak suka tuh saya. Terus keturunan ini, males saya baca itu. Jadi saya sekali pernah ya dari kejadian sampai Wahyu, udah gitu yang tak sukai aja gitu loh. Males ini, males gitu. Nah ternyata apa? Itu salah gitu loh. Tuhan tuh ngomong gini, kenapa aku izinkan kejadian sampai Wahyu tertata rapi seperti itu? Itu ada maksudnya. Kalau kamu mandi, apa hubungannya Tuhan? Mandi sama Alkitab kan saya gitu. Kamu mandi, masuk kamar mandi pintu ditutup, ini dilepas, celana dalam ini dilepas, gini, gebyur-gebyur pakai air ya toh, sabunan ya toh, gebyur-gebyur lagi, gosok gigi. Itu urutan itu tadi misalnya masuk itu kejadian, terus buka ini, anduk disiapin segala macam, itu ada urutannya gitu loh. Keluar juga sudah pakai baju lagi, nggak mungkin toh keluar masih telanjangannya, nggak mungkin nanti dikira orang gini kan gitu. Seperti itu tuh Tuhan tuh ngasih pengertian ke saya seperti itu gitu loh. Jadi pengalaman saya dengan Tuhan tuh banyak sekali. Yaitu tadi diantaranya baca Alkitab aja saya harus urut. Ibaratnya gini, kamu baca kejadian baru masuk ya toh, begitu kamu lompat ke kisah para rasul. Nah itu ibarat kamu tuh mandi, masuk kamar mandi, belum lepas baju, gebyur-gebyur air ya toh, kan agak gini stres, gebyur-gebyur air, sabunan, nah, yang disabun kan bajunya ya toh, udah gitu gebyur-gebyur lagi baru dilepas, kan gebyur-gebyur lagi terus nanti balik lagi ke sini misalnya keluaran, terus balik lagi ke sini ke imamat apa yang belakang-belakang tuh apa sih, Roma segala macam tuh ya. Nah itu maksud Tuhan tuh kayak gitu ternyata. Sama saya cuman dibilangnya apa, urutan mandi. Urutan mandi, walah urutan mandi kayak gitu tuh. Oke, jadi saya gitu. Walaupun misalnya ada yang nyuruh, enggak kalau baca tuh kayak gini, kejadian nanti di Matius, nanti setahun tuh selesai.
satu Alkitab tuh selesai bareng gini-gini. Enggak, aku enggak mau. Saya enggak mau, saya tetepan. Misalnya gereja saya nyuruh itu, saya enggak mau. Saya manut Tuhan, saya gitu. Mau gereja mau protes terserah. Saya pokoknya manut Tuhan karena apa? Saya dikasih pengertian mandi itu tadi. Nah, seperti itu tuh komunikasi saya dengan Tuhan. Nah, ketika banyak yang konsultasi sama saya juga kayak gitu, caranya bagaimana ya saya ngasih taunya ya kayak gitu, sederhana-sederhana. Doa itu juga yang sederhana-sederhana, nggak usah bertele-tele panjang kali, lebar kali, tinggi kali apa, nggak usah. Ringkes aja. Ada juga doa kan, teman saya ada tuh yang, Mbak aku diajari doa, tulis, tarik-tarik itu. Itu nanti tulisannya hilang aku. Dia bawa kertas, bawa pulpen. Doa ini Mbak, yo doa perang, apa doa pembentengan, doa perang Mbak, ya udah doa ini Mbak supaya anakku begini begitu. Ya, ada. Tak ajari semua. Udah gitu. Padahal saya udah ngomong, doa itu jangan kayak gitu, jangan dihafal. Ya toh, kan ada yang dihafal. Nanti kayak orang sana, hafalan semua, ya toh. Nggak ngerti maknanya itu apa. Makna kita berbicara sama Tuhan itu apa. Kan nggak masuk ke hati loh kalau hafalan kayak gitu loh. Kalau saya seperti itu gitu. Saya ngajarin teman-teman seperti itu. Doa ya sudah komunikasi kita dengan Tuhan sendiri sudah. Tuhan ngomong misalnya gini, Tuhan, aku mau Tuhan anakku supaya ini. Udah gitu aja. Jadi nggak usah apa namanya, nggak usah yang bertele-tele gini, nggak usah. Yang ringkes-ringkes aja loh. Tuhan tuh maunya yang ringkes-ringkes toh. Ya memang ada perang, doa perang tuh ya agak bertele-tele memang karena saya apa ya sekolah, saya kan terus sekolah doa, sekolah ini macam-macam. Sekarang juga masih sekolah di misiologi, itu juga ada ceritanya sekolah misiologi itu. Saya bertanya sama Tuhan, Tuhan, aku pengen tahu engkau lebih lagi Tuhan, kan gitu aku. Aku pengen sekolah ya Tuhan. Sekolah apa ya kan gitu kan. Sekolah apa toh Tuhan ini aku? Teologi apa misiologi? Ya, yang nawarin teman kan ada dua itu kan. Misiologi apa teologi Tuhan? Engkau yang milih loh Tuhan, aku nggak tahu soalnya kan gitu kan, nggak ngerti kan aku teologi yang kayak apa, misiologi kayak apa, saya juga nggak ngerti ya kan. Nah kok Tuhan tuh ternyata bawa saya sekolah di misiologi gitu. Nah setelah saya sekolah di misiologi ini jadi semakin tahu kekristenan, ya tahu tentang bidat segala macam yang istilahnya dianggap apa ya namanya tersesat ya. Dan banyak orang yang mengatakan seperti itu, padahal kita tidak boleh loh nyesatin orang, kayak orang seberang. Kamu tersesat. Jangan, sebetulnya nggak boleh itu. Diarahkan saja, doakan kan gitu, nggak usah kamu tersesat, aliran gerejamu sesat. Jangan, nggak usah. Wong saya ada pendeta yang waktu itu ada perdebatan toh, ada apa namanya? Oneness, Tritunggal, Tunggal Tri. Dulu saya juga ngomong di ininya Pak Paul Zhang itu, saya malah ternyata di crop ditaruh di YouTube siapa itu nggak tahu aku lupa. Malah ngomongan saya itu di share sendiri gitu loh. Nah, seperti itu. Saya nggak urusan mau pendeta berdebat gereja aku paling benar. Saya nggak urusan. Urusan saya dengan Tuhan saya sudah titik. Dan apa kata Tuhan untuk yang saya kerjakan itu yang saya lakukan. Saya nggak urusan mau gereja A jelekin gereja B jelekin gereja C. Ini bertentang dengan ini. Oh pendeta sana itu sesat itu. Doain orang gini. Itu pakai kekuatan iblis. Nggak usah kayak gitu. Pendeta kok jelek-jelekin. Ya toh? Sesama pendeta loh. Ibarat kita itu kan Tuhan Yesus itu kan kayak manusia gitu loh. Memang dulu pernah jadi manusia. Tuhan Yesus itu kepala kita, ya toh. Terus kita itu gereja itu ada yang jadi tangan kanan aja kan ada yang jadi jempolnya, jadi ininya, ya toh, jadi ini kan gitu. Tangan kiri juga iya. Masuk tangan kanan sama tangan kiri gerawut-gerawutan. Nah, logikanya seperti itu loh. Pendeta sana jelek-jelekin pendeta, saya tuh kurang ini loh, agak apa ya prihatin gitu loh di YouTube itu aneh bagi saya itu aneh. Karena apa? Kristen sudah lama tapi perang sendiri-sendiri kan aneh. Itu dianu iblis itu diserang itu. Pendeta itu ya diserang untuk jelek-jelekin sana, jelek-jelekin itu. Lah karunia masing-masing itu ya sudah sendiri-sendiri gitu loh. Porsinya sendiri-sendiri. Enggak mungkin itu tadi tangan kanan gerawut tangan kiri gerawut tangan kanan. Belum kaki kiri, jejakin sana, jejak sana, enggak kayak gitu kan Tuhan Yesus enggak kayak gitu. Harus saling kerjasama. Supaya apa? Supaya misi Tuhan Yesus di dunia ini tercapai. Seperti itu. Kalau kita perang gerawut-gerawutan jelek-jelekin ini Pak Yusuf Manubulun, wah itu nah, terus yang sana ini saya tuh agak gimana gitu loh. Saya tuh cuman berdoa loh, Tuhan ampuni mereka Tuhan, pendeta sekti ini. Saya ngomong gitu loh.
pendeta sekti-sekti dan pinter-pinter ini Tuhan, kendalikan mulut mereka Tuhan. Aku percaya Roh Kudus Engkau yang bekerja atas mereka. Jangan biarkan iblis merasuk ke dalam mereka. Saya doa terus seperti itu. Supaya apa? Sesama Kristen tuh nggak saling menjatuhkan. Karena Tritunggal, sini Tritunggal Tri, dia jelek-jelekan. Saya prihatin sekali gitu. Harusnya umat Kristen itu bersatu untuk apa? Biar kesatuan tubuh Kristus terjadi. Kalau kesatuan tubuh Kristus sudah terjadi, penuaian besar-besaran terjadi loh. Jangan salah. Kalau ada kesatuan. Tapi kalau saling pecah gini, cakar-cakaran gimana? Mau jangkau jiwa, ya toh? Udah jelek-jelek sini. Ya, kesempatan Tuhan itu umur kita cuma berapa toh? Ya toh? Kalau waktu cuma dihabiskan untuk hal-hal seperti itu, jelek-jelekin yang lain, nah gimana dengan jiwa-jiwa yang haus ini gitu loh. Jiwa-jiwa yang haus itu banyak loh, jangan salah. Minta sama Tuhan. Kalau saya gini, Tuhan, kirim jiwa-jiwa baru Tuhan. Dengan caramu loh, aku gitu. Dengan caramu Tuhan, kirim jiwa-jiwa baru ke rumah, atau aku harus ke sana Tuhan. Terserah kok Tuhan, kirim aku Tuhan. Aku gitu, pasti itu. Jadi ada ada semangat untuk apa? Untuk membawa jiwa baru di hadapan Tuhan. Walaupun itu Roh Kudus, bukan kita, bukan kekuatan kita loh, tapi kan kita dipakai, mulut kita itu dipakai sebagai penginjil istilahnya. Seperti itu. Jadi saya kesaksian seperti ini apa? Itu beberapa teman yang kemarin malas-malasan nginjili, sekarang menggebu-gebu sekarang. Tapi kadang mereka itu closing nggak bisa. Closing maksudnya untuk supaya ini menerima Tuhan itu agak kesulitan gitu loh. Nah, mereka terus udah kalau kesulitan bawa ke rumah aku. Mereka kalau kesulitan terakhirnya itu bawa ke rumah. Jadi seperti itu kita kerjasama dengan teman-teman seperti itu gitu loh. Ya ada yang saya injili langsung, ada yang dari teman-teman ke saya terus minta doa, terus ini akhirnya ya mungkin bagian saya yang closing itu tadi penutupannya untuk dibaptis, ayo dibaptis. Jadi saya istilahnya dibimbing oleh Roh Kudus gitu loh, dibimbing oleh Roh Kudus untuk ini loh yang kamu katakan tuh nanti ini. Kamu kesaksianmu tentang ini. Jadi saya tuh kalau nginjili orang istilahnya kesaksianmu tentang ini. Oh, oke Tuhan. Jadi kan mesti kayak ada bisikan gitu loh, Tuhan tuh mesti ngomong kayak gitu. Jadi mesti oke Tuhan siap. Pernah suatu kali saya tuh baru kenal gitu, orang Kristen disuruh teman saya, disuruh ke sana, belum kenal saya. Ya kenalannya ya langsung datang itu, kenalkan saya. Oh ya mari Bu Tumbar gini. Lah sama Tuhan tuh baru duduk gini. Kamu cerita. Cerita apa Tuhan? Cerita kesaksian kamu dari awal. Waduh. Ya udah saya itu cerita. Saya di rumahnya tuh loh dari pagi sampai sore. Dari jam 9 pagi saya pulang jam 6 sore saya tuh. Ngobrol panjang lebar, jadi dia tuh heran gitu loh. Terakhirnya tuh dari jam-jam 3 itu dia baru ngomong gitu. Saya tuh heran sama Bu Tumbar, kenapa toh? Lah begitu baru kenalan kayak orang kayak kita tuh udah kenal, ngecipris dari tadi. Ya nggak tahu aku disuruh Tuhan ngomong gitu kok aku gitu. Oh iya, kok pas ya pengalamannya kok pas. Iya, aku baru mengalami hal yang begini begitu ya sama. Jadi dia juga ditipu orang, juga ya dikerjain kayak gitulah seperti itu. Jadi ketika Tuhan ngomong ya udah lakukan gitu, jangan melawan lagi. Dulu kan saya juga agak masih namanya Kristen baru ya toh, masih Kristen baru tuh masih agak gimana itu, malas ya. Bukan malas ya, apa ya namanya, nggak enak kalau menyinggung perasaan orang kan gitu. Sekarang enggak, Tuhan suruh ngomong gitu ya saya tuh ngomong loh dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore itu tadi, sampai jam 3 ya, 9 pagi sampai jam 3 ngomong loh. Saya tuh ya heran loh, ya nggak lapar, ya nggak, yuk minuman ada ya, cuman kan masuk datang di rumah temen baru sekali masuk langsung aku lapar ya enak. Saya tetap tahan, tetap kuat, saya biasa puasa juga toh. Nah seperti itu. Jadi apa kata Tuhan ya sudah lakukan, jangan terus enggak Tuhan ngapain. Nah jangan itu, padahal Tuhan sudah nyuruh loh. Itu kalau kita mau dipakai Tuhan lebih lagi gitu caranya, seperti itu gitu loh. Kalau kita males-malesan, kalau ya gitu Tuhan males nggak mau pakai kita, nggak mau kamu udah tak suruh gini, misalnya Tuhan udah nyuruh berapa kali, kamu aja males, ya sudah dicuekin, akibatnya apa? Masalah numpuk itu karena apa? Kita males. Dibangunkan pagi suruh doa, males. Terima tidur lagi ya toh. Kebanyakan kan seperti itu. Ya saya juga cerita seperti ini juga. Kesaksian saya seperti ini tak ceritain ke yang disuruh Tuhan itu tadi, suruh ngomong tuh tadi. Ngomong saya. Doa tuh begini begitu doa, terus dia itu tadi nyatet ya hilang. Karena apa? Dia cuma maunya menghafal. Bukan saya ngomong gitu, oh diserna, oh maksudnya begini toh, oh maksudnya begitu toh. Enggak seperti itu dia. Dia
maunya hafalan. Ya udah silahkan kan gitu. Jadi kekristenan tuh ada tingkat-tingkatannya. Ya saya istilahnya Kristen, mau dibilang Kristen anyar ya terserah, saya nggak urusan dengan itu gitu loh. Ada tingkatan. Doa itu juga ada tingkatannya. Tingkatan doa seperti apa? Tingkatan doa kan ada toh, Tuhan tolong aku, Tuhan masalahku ini, Tuhan tolong. Cuma minta-minta tolongan kayak anak kecil, gitu. Nggak punya iman tuh namanya. Tapi kalau di debat tak debat berarti nggak punya iman. Ya punya, aku udah punya iman. Benar, doamu kayak gitu aku gitu. Akhirnya apa? Teman-teman saya yang dekat saya tuh ngerti gitu loh, maunya Tuhan tuh seperti ini loh. Jadi Kristen ya yang dewasa, jangan kayak anak-anak kecil terus. Jangan cuma apa? Tuhan tolong Tuhan, aku nggak ada pekerjaan. Tolong bukan, tapi apa? Tuhan aku percaya aku mendapatkan pekerjaan mulai saat ini. Terjadi walaupun belum ya toh. Doa itu kan ada yang langsung dijawab Tuhan, ada yang pakai jangka waktu seperti itu. Nah, gitu loh. Kalau ketika kita belum dijawab, jangan males doa, jangan berhenti minta maka aku beri. Ya, sudah jelas firman Tuhan itu ya dan amin tuh, jangan salah. Jangan enggak dijawab-jawab. Misalnya kayak kemarin saya jadi Kristen tuh, doa enggak dijawab-jawab Tuhan, sebel aku sama Tuhan. Aku awal-awalnya kan kayak gitu. Ya ngapa sama Tuhan, sebel aku. Sebel aku Tuhan aku. Terus aku suruh doa gimana tuh Tuhan? Pengalaman pribadi saya dengan Tuhan itu seperti itu, ada tingkatannya. Yaitu ketika awal saya masih jadi Kristen kan saya minta terus. Tuhan, aku minta ini Tuhan. Itu loh, yang nipu aku tuh loh. Buat yang ngembaliin duitnya tuh Tuhan. Kan gitu. Minta ya toh. Kembaliin duitnya tuh Tuhan gini. Setelah saya jadi Kristen ada tingkatan, ada pengajaran tentang doa segala macam, saya tuh jadi ngerti gitu loh. Walah, jadi Kristen tuh ada tingkatan itu. Wah, udah saya ubah itu. Jadi doanya udah berubah. Bukan doa minta kayak anak-anak. Kayak anak-anak tuh kan misalnya anak-anak dengan bapaknya, "Bapak beli es krim," cuma minta terus toh. "Aku beliin mainan." Nah, itu cuma minta punya saya. Kau memberikan kesembuhan padaku karena darahmu sudah membayar lunas semua sakit penyakit yang ada. Roh sakit penyakit itu sudah engkau cabut sampai akar-akarnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu harus punya iman yang besar. Kalau itu nggak punya iman ya, terus misalnya sudah latihan nih, gitu. Biasa kalau awal-awal kan masih gitu, sudah latihan gini, terus belum sembuh. Kok belum sembuh Tuhan? Nah gitu kan protes gitu. Jangan. Sekarang jangan jadi tukang protes sama Tuhan. Sudah lakukan aja apa yang Tuhan mau, terus apa yang Tuhan ajarkan, baca firman ya sudah baca firman. Terus misalnya doa itu ya sudah, aku percaya ya aku percaya, jangan ragu di dalam hati, jangan ada keraguan. Kenapa? Roh keraguan itu dari iblis. Iblis itu pintar banget nyerang manusia. Kalau menyerang manusia, istilahnya itu lewat pikiran kita. Pikiran kita itu diserang loh. Ya, pikiran kita diserang. Doamu nggak dikabulkan. Mana Tuhanmu setia apa kan gitu. Iblis itu pinter loh. Terus larinya apa? Kristen banyak loh yang kedukun loh, jangan salah. Masih kedukun banyak. Teman-teman saya nggak usah tak sebut ya. Hobinya kedukun. Karena apa? Doanya nggak dikabul-kabulkan Tuhan. Aku sudah doa. Aku minta tolong sama itu kok. Cuma tak suruh ini kok tak suruh. Lah aku kan bingung lah. Saya dulu dari dukun jadi Kristen istilahnya mau di jalan yang benar-benar gini malah ini ada Kristen malah selencoan. Jadi saya tuh apa ya, gimana gitu. Ini Kristennya gimana sih gitu loh. Saya heran gitu loh dengan dia gitu. Kadang beberapa teman tuh kayak gitu, ada yang seperti itu. Nah, kenapa? Imannya tidak tumbuh, imannya mati, nggak pernah baca firman dan iman nggak ada percaya Tuhan Yesus, kuasa Tuhan Yesus ragu gitu. Oke, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, sahabat Sema Channel, seorang ibu yang beragama, namun dia akan terjebak dalam dunia gelap, dunia ilmu hitam, dan akhirnya dimenangkan oleh Injil Kristus. Dia dijamah dan sekarang dia sudah murtad dan menjadi pelayanan Kristus dan dia boleh melayani. Kita bersyukur dia boleh diselamatkan bersama suaminya. Nah, dari kesaksian ini saya juga ingin membagikan kebenaran firman Tuhan untuk menjadi renungan bagi kita, yaitu terambil di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-28. Nah, di sini menyaking kesaksian ibu ini ketika dia sudah percaya, dia ingin melayani, mengabdikan diri untuk menjadi
murid Kristus, pembawa berita Injil kepada banyak orang. Nah, ini tugas ini juga datang kepada umat Kristen, kita semua yang percaya kepada Kristus, untuk memberitakan Injil. Matius 28 ayat yang ke-11 dan seterusnya. Dusta mahkamah agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjara itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada saudara-saudara itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur." Jadi ini pada waktu itu Tuhan Yesus bangkit dan mereka membuat suatu rencana untuk mengatakan bahwa Tuhan Yesus tidak bangkit dan dia diambil murid-muridnya. Dan itu sekarang juga terjadi. Iman kekristenan diserang seperti itu, bahwa Tuhan Yesus tidak bangkit dan lain sebagainya. Tuhan Yesus bukan manusia, Tuhan Yesus bukan Allah, dia itu manusia dan lain sebagainya. Tapi itu bukan hanya baru terjadi, itu sejak dulu sudah terjadi. Sehingga kebangkitan Kristus, mereka berupaya supaya tidak menyembunyikan fakta yang terjadi gitu, berupaya untuk membohongi orang, murid-murid pada waktu itu atau orang-orang pengikut, karena semakin banyak yang percaya dan mengikuti dia. Dan dunia tidak merasa senang kalau Injil Kristus menang atas kegelapan dunia, membawa orang kepada terang. Itu mereka tidak diam dan berupaya untuk dengan berbagai cara untuk menghambat, menghalangi orang-orang datang kepada keselamatan Kristus. Ayat yang ke-14, dan apabila hal itu kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita ini tersiar di antara Yahudi sampai sekarang ini. Sampai sekarang ini juga demikian. Kemudian masuk ke dalam ayat yang ke-16, perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Nah, ini sebelum Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus masuk dalam karya penebusan, dia sudah berjanji kepada mereka di dalam Matius, kita bisa baca ya, Matius 26 ini ya. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Dan ini genap firman Tuhan. Dan ketika Tuhan Yesus sudah bangkit, murid-muridnya sekarang berangkat menuju Galilea untuk menunggu Tuhan Yesus di sana. Dan ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Nah, di sini nyata bahwa Tuhan Yesus adalah Allah. Murid-murid menyembahnya dan mereka tidak ditolak. Dan dia menerima sembahan itu, bahwa dia berarti dia itu adalah Allah. Dia patut menerima penyembahan daripada murid-muridnya. Dia tidak menolak. Bahkan murid-murid yang lain ragu. Disinilah banyak orang mengatakan bahwa kalau Yesus Allah, tunjukkan di mana dia mengatakan sembahlah aku. Di sinilah ketika melihat mereka menyembahnya. Nah, di sini menunjukkan bahwa dia Allah. Kalau memang dia bukan Allah, mungkin dia menolak untuk disembah. Tetapi karena dia ada Allah, sehingga dia menerima sembah itu. Karena Allah yang hanya layak menerima sembah pujian dari umatnya. Ayat yang ke-28, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Dan ini menunjukkan bahwa dia adalah Allah. Dia punya kuasa di bumi dan di surga. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi firman Tuhan yang jelas bagi kita bahwa Yesuslah yang mempunyai segala kuasa di surga maupun di bumi. Dan ini adalah pribadi Allah yang punya kuasa, sehingga dia memerintahkan murid-muridnya untuk pergi memberitakan Injil. Dan penyertaannya bukan hanya pada waktu itu, tapi sampai selama. Nah, kalau kita perhatikan sahabat-sahabat Sema Channel, bagaimana para murid menghadiri penampakan itu? Ya, ada yang ragu ya. Sesuai dengan yang telah ditetapkan sebelumnya, kita bisa lihat dalam ayat yang ke-16. Mereka berangkat ke Galilea, menempuh perjalanan yang jauh untuk melihat Kristus lagi.
Tetapi hal ini tidaklah sia-sia. Meskipun mereka telah beberapa kali melihat dia di Yerusalem, mereka tetap berangkat ke Galilea untuk bertemu lagi dengannya di sana. Dan ini sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan Tuhan Yesus kepada mereka. Aku akan mendahului kamu untuk menunggu di Galilea. Sebab dia telah menyuruh mereka berbuat demikian, seperti mereka tidak perlu sampai pergi ke Galilea untuk bertemu dengan seseorang yang sebelumnya bisa mereka temui di Yerusalem. Terutama karena mereka harus segera kembali ke Yerusalem ya sebelum sebelum kenaikannya tiba. Akan tetapi mereka telah belajar untuk taat kepada perintah Kristus dan tidak berkeberatan melaksanakannya. Kita bisa perhatikan orang yang ingin memelihara persekutuan dengan Kristus harus menjumpai dia di tempat yang telah ia tetapkan. Mereka yang telah menemui dia dalam satu ibadah harus terus menjumpai dia dalam ibadah yang lain. Mereka yang telah melihatnya di Yerusalem juga harus tetap berangkat ke Galilea. Inilah makna yang diajarkan kepada kita ketika ketaatan. Kita kalau melihat sebab penampakan tersebut dilakukan di tengah orang banyak dan merupakan pertemuan umum. Jadi pada waktu itu kebangkitan kenaikan Yesus, mereka memang telah melihat dia dengan mata kepala mereka sendiri dan telah bercakap-cakap dengannya secara pribadi. Namun bukan berarti mereka kini tidak lagi harus menghadiri pertemuan besar itu. Saat banyak orang akan berkumpul di sana untuk melihat dia. Perhatikan, persekutuan pribadi dengan Tuhan tidak boleh mengurangi kehadiran kita dalam penyembahan kelompok. Kita harus hadir dimanapun persekutuan itu, kita harus memperlibatkan diri kita. Bila kita memang memiliki kesempatan untuk menghadiri, ayo, sebab Allah itu mencintai pintu-pintu gerbang Sion, sehingga kita pun harus demikian. Tampaknya adalah sebuah gunung di Galilea, mungkin gunung yang sama di mana dia dulu pernah berubah rupa. Di sana mereka bertemu secara pribadi, yang mungkin dimaksud untuk apa? Menggambarkan kemuliaan yang hendak dimasukinya, serta persiapan keberangkatannya ke surga. Karena dia katakan, akulah yang punya kuasa di surga maupun di bumi. Bagaimana reaksi mereka terhadap penampakan Kristus ayat yang ke-12? Ini saatnya ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Sebagian orang mengira bahwa pertama orang itu melihatnya dari kejauhan, yaitu di atas sana. Dia tampak di atas sana oleh 500 saudara. Begitulah mereka mengartikan. Sehingga wajar saja kalau ada yang ragu-ragu sampai ia datang mendekat. Dan mereka pun menjadi yakin. Di sini diceritakan bahwa mereka lalu menyembah dia. Banyak di antara mereka yang berbuat demikian. Bahkan sepertinya semua yang ada di sana ikut menyembahnya. Mereka memberi penghormatan kepadanya sebagai Allah. Yang ditandai dengan ungkapan pemujaan mereka kepadanya. Perhatikan semua orang yang memandang Tuhan Yesus dengan mata iman harus menyembahnya. Berarti dia adalah Allah. Ada beberapa orang ragu-ragu, yaitu beberapa di antara mereka saat itu hadir di sana juga. Perhatikan, masih saja ada yang ragu-ragu di antara mereka yang bahkan sedang menyembahnya di sana. Iman orang yang tulus hati bisa saja sangat lemah dengan mudah goyah. Mereka ragu-ragu seperti sebuah timbangan yang beruyun-uyun dan susah untuk menentukan sisi mana yang lebih berat. Tetapi keraguan-raguan itu kemudian sirna dan iman mereka bertumbuh menjadi keyakinan teguh. Keraguan-raguan para murid sebelum menjadi percaya itu justru menambah kehormatan kepada Kristus. Sebab dengan demikian mereka tidak bisa dituduh sebagai orang yang terlalu lekas percaya dan mudah dipengaruhi. Sebaliknya mereka bertanya-tanya terlebih dahulu, lalu membuktikan semuanya dan mereka memegang teguh kebenaran yang mereka temukan. Apa yang Yesus Kristus katakan kepada mereka? Yesus datang dan berkata kepada mereka, sekalipun ada beberapa orang yang merasa ragu, dia tidak lantas menolak mereka sebab bulu yang berkulai tak dipatahkan. Dia tidak berdiri jauh-jauh
melainkan datang mendekat. Itulah Allah kita. Dia mau mencari kita, mau mendekat dengan kita, dan memberi mereka bukti nyata yang kuat mengenai kebangkitannya. Seakan-akan dia membalikkan sisi timbangan yang tadi masih berhuyung-huyung, masih ragu itu, sehingga kini iman mereka menjadi lebih besar daripada keraguan-raguan mereka. Dia datang dan berkata kepada mereka secara akrab, layaknya seorang teman, sehingga mereka pun dipuaskan dengan amanat yang hendak diberikannya itu. Dia yang mendekat kepada Allah untuk berbicara bagi kita, kini mendekat kepada kita supaya dia dapat menyampaikan apa yang Allah ingin katakan kepada kita. Kristus telah menyerahkan hak dan kuasa untuk menjalankan amanat agung kerajaan di dunia ini kepada para rasul. Dia mengutus mereka kemana-mana sebagai duta-duta besar dengan hak penuh dari dia. Sehingga kita jangan ragu ketika kita memberitakan Injil. Ada kuasa Injil Kristus, Roh Kudus menyertai kita. Ada dua hal yang dapat kita amati dalam kata-kata awal amanat agung Yesus ini. Amanat yang diterima Tuhan Yesus sendiri dari Bapa. Dia hendak memberi kuasa kepada para rasulnya. Karena itu untuk menjawab sekiranya ada yang bertanya dengan kuasa apa dia melakukan hal itu, serta siapa yang memberikan kuasa tersebut, maka dia memberitahu kita. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Pertanyaan yang sungguh hebat, yang tidak bisa dikatakan oleh siapapun juga kecuali Dia yang adalah Allah. Dengan begitu Ia menyatakan kuasanya atas seluruh alam semesta dan dunia ini sebagai sang pengantara yang merupakan dasar yang sangat agung dalam agama Kristen. Dia memiliki segala kuasa. Perhatikan, dari mana dia mendapatkan kuasa ini? Dia tidak mengarang-arangnya sendiri atau merampasnya dari seorang kuasa itu diberi kepadanya. Dia berhak atas kuasa tersebut dan hak menggunakan karena kuasa tersebut telah dikaruniakan sang sumber hayat dan sekaligus sumber dari segala kuasa. Aku telah melantik rajaku dan mengurangi di Mazmur dikatakan demikian, dan mengaruniakan kepadanya takhta Daud sebagai Allah yang setara dengan Bapa. Segala kuasa sedar dulu memang adalah miliknya, tetapi sebagai sang pengantara, yaitu Allah yang menjadi manusia, segala kuasa diberikan kepadanya sebagai upah dari pekerjaan yang telah ia tuntaskan. Allah meninggikan dia karena apa? Dia telah merendahkan dirinya. Selain itu juga untuk menyempurnakan rencana Allah baginya. Mungkin ada yang bimbang dan ragu, kok Allah siapa yang dimaksud? Tapi karena Allah, di dalam keesaan Allah ada 3 keberadaan, yaitu ada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mungkin ada yang bertanya, Allah punya anak dan lain sebagainya. Itulah iman. Tapi itulah iman kekristenan yang bagaimana Tuhan dengan penuh kasih menampakkan dirinya kepada kita, menunjukkan bahwa Allah itu berkuasa. Dia bisa melakukan segala-galanya. Dan dia melakukan itu demi apa? Demi amanat agung, demi keselamatan dunia dari kejatuhan dosa. Sehingga dia relakan diri datang sebagai manusia. Dan dia mengorbankan dirinya di atas kayu salib, mati dan bangkit untuk menebus kita. Kepadanya sekarang telah diberikan kuasa atas segala yang hidup. Dia adalah Allah, pemilik hidup itu. Hingga ia dapat memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah diberikan kepadanya. Dengan demikian ia dapat terus mengajarkan dan menuntaskan karya keselamatan bagi kita pada kayu salib. Anugerah keselamatan itu sempurna nyata bagi setiap orang yang mau percaya kepadanya. Pada saat itulah bangkit kuasa itu diberikan kepada murid-murid dengan cara yang lebih nyata. Karena dia adalah pemilik kuasa itu. Dia memiliki kuasa untuk mengampuni dosa. Tapi kini segala kuasa diberikan kepadanya. Kini dia dinobatkan sebagai raja yang akan duduk di atas sebelah kanan. Kini dia dapat memiliki kuasa yang setelah membayar lunas harga, dan kuasa itu telah menjadi miliknya untuk selama-lamanya. Dia adalah Allah itu memiliki kuasa. Di mana dia memiliki kuasa itu? Yaitu di sorga dan di bumi. Di seluruh alam semesta, Kristus adalah penguasa. Di dunia satu-satunya, dia adalah Tuhan dari semua orang. Dia memiliki segala kuasa di surga. Dia memiliki kuasa dan memerintah para malaikat, dan mereka semua adalah hamba-hambanya. Dia memiliki kuasa untuk mengantarai dosa-dosa.
Dia sebagai pengantar kita dengan Bapa karena dia telah menunaikan tugas penebusannya. Dia bersyafaat tidak seperti orang pemohon, melainkan sebagai seorang yang berkuasa. Bapa, aku mau supaya dia juga memiliki segala. Supaya dia apa? Namanya dipermuliakan atas karya penebusan bagi kita. Sungguh luar biasa. Semua jiwa adalah miliknya. Dan dia hadapannya setiap hati dan segenap lutut harus bertekuk dan setiap lidah harus mengaku bahwa dia adalah Tuhan. Semua ini dikatakan Tuhan Yesus kepada para murid. Bukan saja untuk memuaskan keingintahuan mereka mengenai kuasa yang dia telah berikan kepada mereka dan menyuruh mereka melaksanakan amanatnya. Tetapi juga untuk menghapus aib kayu salib. Mereka tidak perlu merasa malu lagi bahwa Kristus pernah disalibkan setelah menyaksikan sendiri bagaimana kini begitu dipermuliakan. Amin. Dan amanat agung itu diberikannya kepada kita orang-orang Kristen yang percaya. Maka Tuhan bilang karena itu pergi. Amanat agung diberikan terutama kepada rasul pada waktu yang merupakan pelayan utama dalam kerajaan Kristus, yaitu para arsitek yang membangun dasar gereja, mereka yang awal-awal, mereka yang telah mengikut Yesus dalam penunaian jiwa-jiwa baru itu, kini duduk di atas takhta. Pergi dan katakan. Kata pergi, kata ini bukan saja merupakan perintah seperti dalam kalimat pergi bekerja, anakku, tetapi juga mengandung penguatan di dalamnya. Pergi dan jangan gentar, bukan aku telah mengutus. Bukankah aku telah mengutus? Pergi dan kerjakan itu sebagai pekerjaan. Mereka tidak boleh hanya tinggal di satu tempat dan menyuruh bangsa-bangsa untuk berkumpul di sana dan mendengar mereka. Tetapi mereka yang justru harus pergi untuk mengantar kabar baik Injil sampai ke pintu rumah bangsa-bangsa. Pergi kamu. Segala ini. Selama ini mereka sangat menyukai kehadiran Kristus secara fisik. Bergantung pada hal itu. Serta mendasarkan segenap sukacita dan harapan mereka pada hal tersebut. Tapi kini Kristus hendak melepaskan mereka dari ketergantungan terhadap kehadiran jasmaninya dan mengutus mereka untuk pergi keluar wilayah mereka mengerjakan tugas lain. Laksanakan tugas amanat agung yang diberikan. Untuk apa? Bagaikan laksana Raja Wali menggoyang, bangkitkan isi sarang, melayang-layang di atas anak-anak. Untuk apa? Mengajari mereka terbang. Begitulah Kristus menggoyang, bangkitkan para murid untuk menyebar mereka ke seluruh penjuru. Apa? Untuk memberitakan amanat tahu. Amanat itu juga diberikan untuk para penerus mereka, yaitu para pelayan Injil Tuhan yang berkewajiban menyuarakan, memproklamasikan, menyalurkan Injil dari masa ke masa sampai akhir zaman. Sebagaimana tugas rasul. Pertama untuk menyampaikan Injil kepada bangsa-bangsa sampai ke pelosok dunia. Janji dalam perjanjian lama mengenai pelayan Kristus harus terus digenapi. Firman Tuhan, ya dan amin, datang kepada kita. Dan kita sebagai murid-murid juga harus mengambil bagian di dalam pemberitaan Injil Kristus bagi banyak orang yang belum mendengarkan Injil Kristus. Kita harus pergi. Dia telah memberikan kita kemenangan dalam karyanya. Kita mari saksikan Kristus. Ada penebusan, ada keselamatan yang kekal. Terima kasih. Sekian dulu renungan dan kesaksian.